Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, Baik, di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang keamanan sistem informasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Navara Zikro. Baik, yang pertama di sini ada tujuan dari presentasi kami. Tujuan dari presentasi kami ini melainkan meningkatkan kesadaran keamanan digital, memahami ancaman dan risiko cyber, menguasai langkah-langkah pencegahan, dan juga mengembangkan pola pikir keamanan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dan tujuan dari keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi ini diartikan sebagai gimana sih cara kita menjaga data, perangkat lunak, perangkat keras, dan juga jaringan agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berwenang. Dan kalau menurut Sinta Nurul, di sini diartikan sebagai melindungi informasi serta sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, pengoperasian, modifikasi, atau penghancuran oleh pengguna yang tidak berwenang agar memastikan kerahasiaan, integritas, serta kemudahan penggunaan. Dan yang kedua, ini ada tujuan dari keamanan sistem informasi. Tujuannya ialah memastikan kelangsungan bisnis dan meminimalkan terjadinya kerusakan bisnis dengan cara menekan ataupun membatasi risiko atas dampak dari terjadinya suatu insiden keamanan. Itu menurut Von Solms tahun 1998. Nah, pertanyaannya mengapa keamanan SI ini penting? Karena keamanan SI ini tuh bisa melindungi data sensitif, terus mencegah kerugian finansial, menjaga reputasi, dan juga mencegah ancaman seperti malware, phishing, ransomware, dan insider threats. Selanjutnya di sini ada komponen utama dari SI, yaitu hardware, software, database, network atau jaringan, people, manusia, atau brainware, dan juga proses atau prosedur. Nah, selanjutnya kita masuk untuk membahas ancaman dari keamanan SI yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu ada malware, virus, worms, crimeware, ransomware, phishing dan social engineering, insider threat, atau ancaman dari dalam. Yang pertama ini ada malware. Malware itu adalah singkatan dari malicious software atau program jahat yang dirancang untuk merusak atau mencuri atau menyusup ke dalam suatu sistem. Yang kedua itu ada ransomware. Jadi ransomware itu adalah jenis virus yang mengunci data dan baru bisa dibuka kalau misalkan Anda membayar tebusan ke penyerang. Terus selanjutnya ada phishing, itu adalah serangan yang menipu user biar ngasih info sensitif kayak password, kode OTP, dan juga nomor lainnya. Dan selanjutnya ada insider threat. Insider threat itu adalah ancaman dari orang dalam organisasi seperti karyawan atau mantan staff yang punya akses untuk berniat jahat. Selanjutnya di sini ada peran manusia dalam keamanan sistem informasi. Jadi di sini kita membahas faktor kesalahan dari manusia atau human error, pentingnya edukasi dan kesadaran keamanan, dan juga insider threat. Nah, untuk human error ini sering terjadi di kalangan kita. Jadi banyak pelanggaran keamanan yang bukan karena hacker, tetapi karena kesalahan manusia itu yang sering tidak disengaja, misalkan kepencet klik apa gitu, ketik password salah, maupun bisa aja kayak klik link phishing. Terus selanjutnya ada edukasi dan awareness, pentingnya edukasi dan kesadaran keamanan. Jadi supaya sistem nggak bocor karena user, sistem itu perlu eh, apa ya, dibikin pelatihan rutin dan dibikin pelatihan rutin agar user paham risiko dan melatih respon yang benar. Dan selanjutnya di sini ada incident rate seperti yang tadi saya bahas. Jadi ancaman itu bisa muncul dari mana saja, bisa dari orang dalam maupun orang luar. Maksud dari orang dalam tuh misalkan kayak teman kamu sendiri dan selainnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Balki Sahira. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas kesadaran keamanan cyber pada mahasiswa dan generasi digital. Selanjutnya, di sini ada jenis dari strategi dan solusi dari keamanan SI. Yang pertama, terdapat keamanan jaringan. Yang kedua, terdapat keamanan data dan manajemen akses. Yang ketiga, pembaruan dan kesadaran pengguna. Baik, selanjutnya di sini ada keamanan data dan manajemen akses. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat enkripsi data, yaitu mengubah data menjadi kode rahasia. Nah, yang kedua ada backup dan recovery data, yaitu tempat menyimpan salinan data yang berupa manajemen identitas dan akses.
Terus itu berfungsi mengatur pada hak akses ke data dan sistem. Yang kedua ada autentikasi multifaktor atau MVA. Nah, itu berguna untuk verifikasi berlapis. Yang ketiga ada single sign on atau SSO, yaitu berfungsi untuk sekali login banyak aplikasi. Terus yang keempat ada manajemen kata sandi, yaitu bermanfaat untuk kata sandi yang kuat, unik, dan menggunakan password yang manajer. Dari ikon tersebut itu seperti hard drive dengan penuh mutar atau bisa disebut backup, sama sidik jari atau MVI. Selanjutnya ada pembaruan dan kesadaran pengguna. Oke, di sini terdapat selanjutnya di sini ada pembaruan dan kesadaran pengguna. Di sini ada patch management dan pembaruan sistem rutin, yaitu proses menerapkan pembaruan atau patch ke perangkat lunak, sistem operasi, dan aplikasi untuk memperbaiki kerentanan keamanan yang ditemukan. Ini tuh sangat penting karena penyerang dapat sering mengeksploitasi kerentanan yang diketahui tetapi belum ditambal. Nah, selanjutnya di sini ada edukasi pengguna. Nah, edukasi pengguna ini salah satu garis pertahanan yang terkuat. Dia itu melatih pengguna tentang praktik keamanan cyber yang baik, seperti mengenali phishing, terus membuat kata sandi yang kuat, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Nah, kesadaran keamanan di kalangan pengguna ini dapat mengurangi resiko serangan rekayasa sosial secara signifikan. Next. Selanjutnya di sini ada tren dan tantangan keamanan SI pada masa depan. Tujuannya apa sih tentang tren dan tantangannya? Yaitu yang pertama, ancaman berbasis AI dan machine learning, yaitu tentang bagaimana penyerang menggunakan AI. Lalu yang kedua ada keamanan IoT atau Internet of Things, yaitu peningkatan jumlah perangkat IoT seperti smart home, kendaraan, industri. Terus yang keempat ada serangan rantai pasok atau supply chain attack, itu yaitu menargetkan vendor atau supplier. Yang keempat ada ancaman terhadap cloud computing, yaitu keamanan cloud menjadi sangat krusial. Yang keempat ada perlindungan data dan privacy yang lebih ketat, yaitu sebagai regulasi seperti GDPR. Selanjutnya di sini ada etika dan privacy dalam keamanan SI. Nggak ada di Word ya, Nep? Lanjut aja. Selanjutnya di sini ada etika dan privasi dalam keamanan SI. Yang pertama, keamanan SI itu tidak hanya soal proteksi teknis, tapi juga menjaga hak privasi pengguna. Nah, yang kedua, etik digital menuntut organisasi untuk transparan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan memproses data. Yang ketiga, pelanggaran privasi bisa terjadi lewat tracking diam-diam, terus menggunakan data tanpa persetujuan, lalu dark patterns atau menyesatkan pengguna untuk klik atau setuju. Nah, contohnya itu dari yang tadi di atas ada Facebook atau Cambridge Analytica, terus yang kedua ada pelacakan iklan tanpa izin pengguna. Next. Selanjutnya ada kebijakan internal organisasi. Nah, kebijakan ini melalui organisasi yang perlu keamanan tertulis agar semua aktivitas IT terkontrol. Nah, contoh dari kebijakan internal itu yang pertama ada kebijakan kata sandi, kedua ada aturan penggunaan perangkat BUOD, terus yang ketiga ada prosedur insiden keamanan. Yang keempat ada pengelola hak akses dan login. Terus di sini ada manfaatnya, yaitu meminimalkan resiko human error, yang kedua meningkatkan kepatuhan, yang ketiga jadi dasar audit dan evaluasi sebagai keamanan. Selanjutnya di sini ada regulasi dan kepatuhan keamanan SI, yaitu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aspek hukum. Nah, mengapa regulasi itu penting? Yang pertama, dapat melindungi data pribadi pengguna. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan informasi. Yang ketiga, menghindari sanksi hukum dan denda yang besar bagi organisasi. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan diri pada publik. Nah, contoh regulasi dan standar umum itu terdapat yang pertama GDPR atau General Data Protection Regulation. Yang kedua ada HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability. Terus yang ketiga ada ISO or IEC. Yang keempat ada UU
PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Yang kelima ada PCI DSS, yaitu Payment Card Industry Data Security Standard. Nah, dampak kepatuhan ini contohnya menunjukkan komitmen terhadap keamanan SI. Selanjutnya di sini kita akan membahas studi kasus. Kita menampilkan contoh studi kasus, yaitu studi kasus dari kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Jadi intinya data pribadi peserta BPJS itu bocor dan diperjualbelikan di forum hacker. Nah, jenis-jenis datanya itu ada nama, NIK, alamat, nomor telepon, hingga data kesehatan. Dan penyebab kasus ini itu adalah sistem keamanan IT yang lemah, jadi kurangnya monitoring real time, serta celah teknis dan etis. Apa dampak yang apa dampak yang diberikan daripada kasus ini? Yaitu risiko pencurian identitas dan penipuan, dan terganggunya kepercayaan publik hingga kerugian material dan imaterial. Nah, apa solusi yang dilakukan oleh pihak BPJS? Yang pertama itu adalah audit keamanan sistem secara berkala. Jadi terjadi pengecekan untuk keamanan sistem secara berkala. Yang kedua adalah menerapkan enkripsi yang lebih kuat. Yang ketiga, peningkatan sistem autentikasi dan akses. Yang keempat, monitoring dan logging real time, pelatihan, penerapan standar dan framework, dan juga backup dan disaster recovery plan. Nah, kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada kesimpulannya. Dari yang sudah dijelaskan, yaitu keamanan sistem informasi adalah tanggung jawab kolektif yang krusial di era digital ini, di mana setiap individu dan organisasi memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan digital yang aman. Nah, penting juga nih untuk diingat bahwa pencegahan adalah kunci, karena berinvestasi dalam strategi dan praktik keamanan yang proaktif jauh lebih efektif dan hemat biaya daripada harus bereaksi setelah insiden terjadi. Nah, mengingat lanskap ancaman cyber ini yang terus berevolusi, kita juga harus selalu memperbarui pengetahuan dan menyesuaikan strategi keamanan kita secara berkelanjutan agar tetap relevansi dan efektif. Nah, selanjutnya di sini ada referensi dari sumber-sumber yang kami cari. Sekian dari presentasi kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.